Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas A semester 4, hari ini akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu aplikasi pendataan pasien klinik berbasis Java Desktop dan MySQL. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah pembagian tugas dan kontribusi dari masing-masing anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri berkontribusi merancang kelas, objek model, serta proses penyimpanan data. Yang kedua adalah saya, Talenta Pertama Dio, dengan NPM 24020135 dengan berkontribusi yaitu pembuatan UI, form input, tabel, tombol, dan desain antarmuka. Yang ketiga saya sendiri, Zahra Aulia, NPM 24020110, berkontribusi mengembang implementasi fitur CUD, pencarian, validasi, penguji, dan dokumentasi. Tema dan tujuan aplikasi ini yaitu mengambil tema sistem informasi manajemen kesehatan. Tujuan utama kami adalah mendigitalisasi proses pencatatan medis di klinik agar pengelolaan data pasien menjadi lebih cepat, meminimalkan human error, serta menjaga keamanan data sebelum disimpan ke database. Untuk penjelasan mengenai struktur kelas dan penerapan konsep PBO akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, sebelum kita masuk ke sesi demo operasional, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana konsep PBO atau pemrograman berorientasi objek diimplementasikan secara nyata di dalam kode program kami. Secara arsitektur, proyek ini bertumbuh pada dua kelas utama. Yang pertama, ada koneksi Java, dan ada aplikasi pendataan pasien Java. Nah, koneksi Java bertindak sebagai jembatan komunikasi yang memanfaatkan JDBC, yaitu Java Database Connection. Yang kedua adalah aplikasi pendataan pasien klinik yang mengurus seluruh komponen visual sekaligus logika aplikasi. Nah, di dalam baris kode kami, ada 4 prinsip utama PBO yang diterapkan dengan jelas. Yang pertama ada inheritance, yaitu pewarisan. Yang kedua ada encapsulation, atau pembungkusan. Yang ketiga ada polymorphism dan event handling. Dan yang terakhir ada instansi objek dinamis, yaitu database. Di dalam baris kode kami, pewarisan diterapkan dengan jelas pada deklarasi awal kelas utama yang melakukan extend terhadap Java Swing JFrame. Dengan begitu, kelas yang kami buat otomatis mewarisi seluruh sifat dan perilaku dari jendela aplikasi visual Java Swing tanpa perlu menulisnya dari awal. Selanjutnya yaitu encapsulation atau pembungkusan. Kami menerapkan pembatasan akses secara ketat pada seluruh variabel komponen GUI seperti private void jabatan ubah, hapus, bersihkan, cari, dan private void pada tabel pasien. Nah, semuanya menggunakan hak akses privat, begitu pula dengan metode krusial seperti tampil data, bersihkan form, dan private boolean validasi. Nah, tujuannya yaitu adalah melindungi integritas data agar tidak dapat dimanipulasi secara acak oleh kelas lain dari luar. Yang ketiga yaitu polymorphism dan event handling. Nah, JS-tip nomor rekaman disk tip ini yaitu prinsip polymorphism yang bekerja di balik layar melalui mekanisme method overriding pada event handling. Secara arsitektur, metode type milik kelas key adapter bawaan Java asli yang tidak melakukan apa-apa. Di sini kami melakukan overriding dengan menyuntikkan logika kondisional baru. Objek key event add dimanipulasi secara dinamis menggunakan fungsi fconsume untuk memblokir input huruf lalu memunculkan dialog peringatan melalui JOption pen. Nah, ini menjadi bukti nyata dari konsep polymorphisme di mana salah satu metode event yang sama dapat memiliki implementasi respon yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang spesifik dari komponen yang kita bangun. Nah, dan untuk poin terakhir yaitu instansi objek dinamis. Penerapannya dapat langsung di dalam blok try-catch pada fungsi-fungsi manipulasi data. Seperti pada tombol tambah, ubah, hapus, dan cari. Nah, di sini aplikasi ini tidak membuat objek database secara permanen sejak awal aplikasi dijalankan, melainkan objek seperti connection, prepared statement, dan result set di instansi secara dinamis di dalam memori hanya ketika user memicu event atau menekan tombol tertentu. Proses instansi dinamis ini memanfaatkan polymorphisme interface, di mana objek connection meminta instansi dari kelas koneksi yang kemudian melahirkan objek prepared statement untuk mengeksekusi query SQL secara aman. Pendekatan ini membuktikan penerapan prinsip PBO yang efisien, karena objek hanya mengkonsumsi memori saat dibutuhkan dan akan otomatis dibersihkan setelah proses selesai. Nah, untuk melihat bagaimana komponen ini bekerja secara langsung saat dijalankan, penjelasan berikutnya akan dipandu langsung melalui demo aplikasi oleh rekan saya. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya akan mendemonstrasikan secara langsung operasional dari aplikasi pendataan pasien klinik ini.
untuk melihat bagaimana sinkronisasi logika kode dengan antarmukanya berjalan. Bila sudah tampil antarmuka utama aplikasi, dan kita akan menjaga sebuah alur kerja penuh dari awal hingga akhir. Jadi kita mulai dengan menguji aspek keamanan dan validasi data saat ingin menambah pasien baru. Seperti yang terlihat, ketika form dibiarkan kosong dan saya mengklik tombol tambah, sistem langsung menolak aksi tersebut. Logika aplikasi memicu fungsi validasi dan memunculkan peringatan bahwa data wajib diisi. Hal yang sama berlaku untuk validasi tipe data. Jika saya mencoba mengetikkan huruf pada kolom yang harus diisi angka, misalnya di nomor rekam medis, event key type pada kode akan secara real time memblokir ketikan tersebut dan menampilkan pesan peringatan. Sekarang mari kita masukkan data valid. Saya random aja. Hanya Budi. Saya keluhannya dengan klik tambah di belakang layar ini objek prepare statement langsung merekam data ke database MySQL. Kita lihat di MySQL. Begitu berhasil, muncul pesan sukses. Form otomatis dikosongkan melalui fungsi bersihkan form. Dan datanya langsung terrender di tabel berkat pemanggilan fungsi tampil data. Setelah data berhasil disimpan, bagaimana jika ternyata ada informasi yang perlu diperbarui? Untuk melakukan hal tersebut, pengguna cukup mengklik baris data terkait pada tabel. Melalui event tabel patient most click, seluruh data otomatis tarik kembali ke kolom pengisian. Seperti ini, Anda bisa melihat di sini bahwa kolom nomor rekam medis otomatis terkunci atau non-editable. Ini adalah bentuk perlindungan data karena kolom tersebut bukan primary key. Coba kita ubah di keluhannya menjadi clue berat misalnya. Jadi saya memperbarui keluhan menjadi clue berat, lalu kita klik tombol ubah, database diperbarui dan tabel menampilkan data tersebut seketika di tabel ini ya. Seiring berjalannya waktu, data pasien di klinik ini tentu akan bertambah banyak. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan fitur pencarian untuk efisiensi. Sebelumnya di sini saya sudah menambahkan data baru yang bernama contoh. Kalau coba kita cari nama Budi, cari, ketika klik mencari sebuah nama atau nomor, sistem secara dinamis memfilter database menggunakan pausa line, sehingga tabel hanya menampilkan data yang benar-benar relevan dengan kata kunci tersebut. Sebelum beralih ke skenario terakhir, saya akan mengembalikan tampilan ini seperti semula. Kedua tombol bersihkan ini saya gunakan untuk mereset seluruh isi form, membuka kembali kunci pengisian pada nomor rekam medis, dan menghilangkan fitur pencarian pada tabel. Sebagai penutup, kita akan mencoba menghapus data dari sistem. Untuk fitur hapus ini, kami menerapkan konfirmasi ganda demi keamanan data. Sistem menunjukkan dialog, yaitu seperti ini ya. Yakin. Begitu saya klik yes, dari delete dieksekusi, data terhapus permanen dari MySQL. Di sini sebelumnya kita ada di data ya. Lalu kita refresh, dia menjadi satu data. Dan tabel langsung terupdate dalam kondisi bersih. Demikian demonstrasi sinkronisasi antara antarmuka aplikasi dengan logika backend pada sistem pendataan klinik ini. Berdasarkan pengerjaan proyek ini, kami menyimpulkan bahwa aplikasi pendaftaran pasien klinik berhasil mengintegrasikan prinsip dasar pemrograman berorientasi objek secara nyata. Penerapan pewarisan mempermudah pengembangan UI, sementara execulatio dan fungsi validasi berlapis berhasil menjaga integritas data aplikasi dengan optimal dari kesalahan pengguna, error maupun celah keamanan.
Demikian presentasi video proyek akhir dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.